Rio adalah mahasiswa semester 5 di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat penyakit jantung. Meski hidup sederhana, Rio adalah sosok yang cerdas dan supel. Namun, di balik sosok mahasiswa rajin itu, Rio punya gaya hidup yang kontras dengan keadaan ekonominya. Di kampus, dia selalu tampil rapi dengan sepatu sneakers bermerek, jam tangan mahal, dan parfum mewah. Orang-orang di sekitarnya sering bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan uang untuk hidup seperti itu. Sebagian besar teman-temannya menganggap dia beruntung karena selalu bisa menikmati hal-hal mewah meski berasal dari keluarga sederhana. Kenyataannya, Rio harus bekerja keras untuk menjaga citra ini. Setiap hari setelah kuliah, dia bekerja di sebuah coffee shop bernama Latte Longe, tempat favorit anak muda dan kalangan profesional untuk nongkrong. Meski penghasilan dari bekerja di coffee shop tidak seberapa, Rio punya sumber uang tambahan yang lebih besar, namun lebih kontroversial. Suatu hari, ketika sedang melayani tamu di coffee shop, Rio bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Karina. Karina adalah seorang sosialita kaya raya yang kerap datang sendirian ke coffee shop. Di balik penampilannya yang glamor, Karina tampak kesepian. Setelah beberapa kali berbicara dengan Rio saat memesan kopi, dia mulai terbuka. "Rio, kamu terlihat pintar dan punya kepribadian yang menyenangkan," ucap Karina pada suatu sore. Rio hanya tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Aku lihat kamu mahasiswa yang juga bekerja. Pasti berat." "Iya," Karina melanjutkan. "Aku ingin menawarkan sesuatu. Kamu tahu, aku sering merasa kesepian. Teman-teman sosialitaku sering terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aku butuh teman ngobrol. Bagaimana kalau kamu sesekali menemani aku ke acara-acara sosial? Tentu saja, aku akan membayarmu dengan sangat baik." Tawaran itu menggiurkan bagi Rio. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan uang tambahan yang dia butuhkan untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya. Namun, di sisi lain, ada perasaan tidak nyaman dalam dirinya. Apakah benar mengambil tawaran ini? Apakah dia akan tetap bisa menghormati dirinya sendiri? Setelah menerima tawaran Karina, hidup Rio tidak lagi sama. Pada awalnya, dia berpikir peranannya hanyalah menemani Karina dalam acara sosial, menjadi teman berbicara, dan memberikan kehadiran di saat-saat pesta. Namun, Karina mulai menunjukkan sisi yang berbeda dari kebutuhan emosionalnya. Dia tidak hanya kesepian di pesta, tapi juga di balik pintu rumah mewahnya yang sunyi. Suatu malam, setelah menghadiri pesta sosial bersama, Karina mengajak Rio berbincang lebih dalam di ruang tamunya yang megah. Di tengah keheningan yang aneh, Karina mulai membuka dirinya. "Kamu tahu, Rio, aku punya segalanya. Uang, rumah besar, perhiasan, tapi itu semua tidak membuatku merasa utuh. Sejak suamiku jarang di rumah dan sibuk dengan bisnisnya, aku selalu merasa kosong," katanya pelan sambil memegang tangan Rio. "Aku butuh seseorang di sisiku." Saat Karina mendekat, Rio merasa kebingungan. Bukan karena Karina tidak menarik, melainkan karena dia merasakan sebuah konflik moral yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai kesempatan mudah untuk mendapatkan uang, sekarang menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Setiap kali Karina menyentuhnya, Rio merasakan beratnya beban emosional dan moral yang ia pikul. Hubungan mereka berlanjut, namun di balik segala kemewahan dan uang yang diberikan Karina, ada harga yang harus dibayar oleh Rio. Bukan harga materi, tetapi harga diri dan jiwanya sendiri. Setiap malam yang ia habiskan bersama Karina di rumahnya yang sunyi, Rio semakin merasa terjebak dalam sesuatu yang menggerogoti identitasnya. Kehidupan mewah yang ia impikan terasa kosong, bahkan menyakitkan, ketika dia menyadari bahwa dirinya menjadi alat untuk mengisi kekosongan hidup orang lain. Ketika Rio kembali ke rutinitasnya sebagai mahasiswa dan barista di coffee shop, dia mulai merasa hidupnya terbelah. Di siang hari, dia adalah sosok ceria yang selalu tersenyum di hadapan teman-temannya dan pelanggan. Tapi, di malam hari, dia menjadi seseorang yang hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan emosional Karina. Hubungan itu tidak pernah tentang cinta atau kasih sayang, melainkan lebih seperti kontrak tak tertulis yang penuh dengan manipulasi, meski tanpa paksaan langsung. Malam-malam di rumah Karina meninggalkan bekas yang sulit dihapus dari hati dan pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi dia bisa bertahan dalam kehidupan ganda ini.
Setiap kali Rio memandang ke cermin, dia merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat ia hargai, harga dirinya. Meski uang dan barang-barang mewah memenuhi kebutuhannya, di dalam dirinya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Pertanyaan moral mulai menghantui pikirannya. Apakah semua ini sepadan? Apakah dia menjual dirinya untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak memberikan kebahagiaan sejati? Di satu sisi, Rio tahu bahwa uang itu membantunya menjaga citra di depan teman-temannya, membayar biaya kuliah, dan membantu ibunya yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa semakin lama dia bertahan dalam hubungan ini, semakin jauh dia tersesat dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Hubungan Rio dengan Karina mungkin tampak sederhana di mata orang lain, seorang pemuda tampan yang menemani seorang wanita kaya. Tapi bagi Rio, itu adalah pergulatan batin yang semakin lama semakin tak tertahankan. Setiap malam di rumah Karina, dia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, terjebak dalam kepalsuan yang dia ciptakan untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak mencerminkan siapa dia sebenarnya. Di titik ini, Rio mulai merasa bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya secara materi, tetapi tentang bisa menjalani hidup dengan jujur tanpa terjebak dalam permainan yang dia tidak bisa kendalikan. Namun, untuk bisa keluar dari situasi ini, Rio harus berani menghadapi kenyataan dan mungkin melepaskan segala kemewahan yang ia nikmati selama ini. Pada suatu malam, setelah pulang dari pesta mewah bersama Karina, Rio duduk di depan cermin. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena fisik, tetapi juga secara emosional. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya dia inginkan. Apakah semua kemewahan ini sepadan dengan harga yang harus dia bayar, yaitu identitas dan kebahagiaannya sendiri. Di kampus, beberapa teman mulai memperhatikan perubahan pada diri Rio. Sahabatnya, Ari, yang sudah mengenal Rio sejak SMA, mulai khawatir. Rio, kamu makin aneh belakangan ini. Kamu nggak kayak dulu lagi. Lo selalu sibuk, kayak ada yang lo sembunyiin. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Rio tersenyum lemah. Nggak ada apa-apa, Ri. Gue cuma capek aja. Kuliah dan kerja itu memang melelahkan. Tapi Ari tidak percaya. Lo tahu, kan? Gue tahu lo lebih dari itu. Kalau ada apa-apa, cerita sama gue. Rio akhirnya terbuka pada Ari. Dia bercerita tentang pekerjaannya menemani Karina dan betapa lelahnya dia menjalani kehidupan ganda ini. Ari mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Rio, lo harus ingat siapa diri lo. Gaya hidup yang lo jalani sekarang nggak bakal bikin lo bahagia. Gue tahu lo orang baik, tapi lo harus jujur sama diri sendiri. Uang emang penting, tapi kebahagiaan lo jauh lebih penting. Kata-kata Ari terus terngiang di kepala Rio. Setiap kali dia menemani Karina ke acara sosial, dia merasa semakin tertekan. Pada akhirnya, Rio sadar bahwa hidup dalam kebohongan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Dia harus memilih antara terus menjalani kehidupan mewah yang penuh kepalsuan atau kembali ke kehidupan sederhananya, tetapi dengan rasa damai dalam dirinya. Suatu hari, saat sedang duduk bersama Karina di coffee shop, Rio akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Bu Karina, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kesempatan yang Ibu berikan. Tapi saya merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan ini. Saya ingin fokus pada kuliah dan pekerjaan saya di coffee shop. Saya merasa, semakin lama saya hidup dalam kebohongan, semakin jauh saya dari diri saya sendiri. Karina tampak terkejut, tetapi dia tersenyum lembut. Aku mengerti, Rio. Aku tahu ini bukan kehidupan yang mudah. Kamu adalah pemuda yang baik, dan aku yakin kamu akan sukses dengan jalan yang kamu pilih. Aku berharap yang terbaik untukmu. Setelah berhenti dari pekerjaannya menemani Karina, Rio merasa beban besar terangkat dari pundaknya. Meski harus kembali hidup lebih sederhana, dia merasa lebih bahagia. Dia kembali fokus pada kuliahnya dan bekerja di coffee shop. Teman-teman di kampus mulai melihat Rio yang lama kembali, sosok yang penuh semangat dan jujur. Meski jalannya tidak mudah, Rio tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Kini, dia menjalani hidup dengan lebih autentik, tidak lagi terikat oleh keinginan untuk tampil sempurna di mata orang lain. Kehidupan Rio mungkin tidak lagi mewah, tetapi dia telah menemukan kebebasan sejati, bebas dari kepalsuan dan tuntutan orang lain. Rio menutup hari di La Telonge, dengan senyum kecil di wajahnya. Meski lelah bekerja, dia merasa damai.
Secangkir kopi di tangannya mengingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang kemewahan. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana, seperti secangkir kopi yang hangat, percakapan dengan teman-teman, dan menjalani hidup dengan kejujuran. Di balik cangkir kopi itu, Rio menemukan kembali dirinya yang sesungguhnya.